Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, suatu kesempatan yang luar biasa kita bisa kembali beribadah. Bapak Ibu, ingatlah bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan adalah berharga. Amin. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap waktu yang Tuhan percayakan. Karena setiap waktu dia akan pernah kembali. Dan setiap waktu yang ada di dalam Tuhan, semuanya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, semuanya indah di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, langsung kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lanjut. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ayat 9 terakhir. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Kembali ke ayat 6. Nah, Bapak Ibu, ini peristiwa saat-saat terakhir Tuhan Yesus bertemu secara fisik kepada murid-muridnya. Jadi malaikat Tuhan memerintahkan kepada para murid untuk bertemu Tuhan di suatu tempat. Jadi diminta untuk bertemu di suatu tempat tanpa dikasih tahu agendanya mau ngapain. Jadi pada saat itu, dulu juga pernah kita bahas sama-sama, bahwa tidak sepanjang waktu mereka bisa menyadari keberadaan Tuhan. Hanya dari keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan ingin bertemu mereka, maka mereka baru bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan sekalipun mereka sudah bertemu dengan Tuhan, mereka tidak mengenalinya. Jadi mereka diminta untuk berkumpul di suatu tempat. Dan kurang lebih tempatnya itu adalah di Bukit Zaitun. Dan tanpa agenda apa-apa, yang penting disuruh kumpul. Saya berikan contoh, saya bilang, Bapak Ibu semua jemaat Victory, besok malam kita kumpul di gereja jam 7 malam. Pasti ada yang bertanya-tanya, mau ngapain? Apa sih? Nah, mereka ini gak bertanya. Yang penting mereka tahu Tuhan yang suruh, pasti Tuhan ada sesuatu yang penting ketika suruh kumpul. Ketika Tuhan minta kumpul, pasti ada sesuatu yang penting untuk mereka ketahui, untuk mereka saksikan bersama-sama. Jadi hamba-hamba Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan, pastikan setiap kita bertemu setidaknya ada sesuatu yang penting. Bahkan kita boleh berbagi kasih, bagi kesaksian satu sama lain, tidak menjadi pertemuan yang sia-sia. Amin. Haleluya. Nah, sesudah dikatakan demikian Bapak Ibu, mereka berkumpul tepatnya di Bukit Zaitun, maka ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Yesus. Mereka gak mau buang-buang waktu. Dan pertanyaan ini kalau ditelusuri merupakan pertanyaan yang sudah berulang kali mereka tanya dan mereka tidak tahu jawabannya. Sehingga mereka pikir ketika disuruh untuk bertemu, maka saatnya mereka menanyakan hal penting ini. Nah, apa yang mereka tanya? Mereka tanya begini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau sepintas kita baca ayat ini adalah perkataan yang lumrah, ini adalah perkataan biasa. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi melihat maknanya, ternyata kita akan belajar satu hal dari satu pertanyaan ini. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu mengajukan pertanyaan pasti mengharapkan jawaban yang sesuai yang dikehendaki. Amin. Biasanya kalau orang bertanya kepada kita dan jawaban itu tidak puas, kita akan berusaha coba tanya lagi sampai kita mendapatkan jawaban yang pas menurut kita. Nah, mereka bertanya, maukah Tuhan pada saat ini, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu, kalau kita tarik dimensi waktu ke belakang cukup jauh, kita mengerti bahwa bangsa Israel adalah kerajaan yang besar dan berjaya dan rajanya diurapi Tuhan. Amin. Pada masa itu Bapak Ibu, setiap orang yang berhadapan dengan bangsa Israel, siapapun dia, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tidak ada yang mampu mengalahkan bangsa Israel. Nah, tetapi seiring berjalan waktu, karena ketidaksetiaan bangsa Israel, akhirnya sampailah mereka kepada pembuangan. Pembuangan terakhir adalah pembuangan ke Babilonia. Mereka dijajah. Dan itu Tuhan izinkan terjadi karena mereka tidak setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Kalau kita tidak setia beribadah kepada Tuhan, ada saatnya Tuhan akan membuang kita. Ada saatnya Tuhan akan izinkan kita terbuang dan dijajah. Kalau kita tidak setia beribadah kepada Tuhan dan memilih beribadah kepada hal-hal yang lain. Memang kita tetap Kristen, tetapi ketika kita mengutamakan dunia ini daripada kita menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jangan heran suatu saat engkau akan merasa terbuang dari hadirat Tuhan. Ini yang dialami bangsa Israel, mereka terbuang. Nah, ketika berjalan waktu bahkan terjadi masa 400 tahun dari ending perjanjian lama menuju perjanjian baru, itu 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Jadi manusia putus hubungan dengan Tuhan. Sampai kelahiran Tuhan Yesus, dia punya murid-murid. Nah, yang diingat murid-murid adalah yang menjadi hasrat mereka, yang menjadi keinginan mereka adalah Tuhan memulihkan kembali kerajaan dulu yang pernah berjaya, yang pernah dipakai Tuhan luar biasa, yang pernah menang melawan segala sesuatu, dan yang diurapi Tuhan luar biasa. Jadi mereka menginginkan kerajaan itu dibangkitkan kembali. Nah, Bapak Ibu, di sini pertama bangsa Israel meminta kerajaan dipulihkan bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kerajaan yang dulu pernah besar, kerajaan yang dulu pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka menyanyiakan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bahkan ada satu kejadian, kita baca sebentar di Yohanes 6 ayat 13. Yohanes 6 ayat 13. Ada satu kejadian di mana Yesus dipaksa untuk menjadi raja. Jadi kejadian ini setelah mereka makan kenyang, mereka melihat mujizat, maka mereka bertindak seperti ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi ada satu kejadian, orang-orang ini mau memaksa Yesus jadi raja bagi mereka. Raja atas dunia. Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan tindakan seperti ini? Kita memaksa Yesus menjadi raja atas usaha kita, atas pekerjaan kita. Tetapi diri kita sendiri tidak menerima dia sebagai raja.
Kita berharap segala sesuatu yang kita lakukan diberkati oleh kerajaan Allah. Tetapi kita sendiri tidak mau hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, ada satu ketika mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyingkir dan tidak mau. Karena apa Bapak Ibu? Pertama kita harus tahu dulu. Pada saat itu mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi sebenarnya kunci untuk Roh Kudus turun ke dunia, kunci untuk Roh Kudus memenuhi umatnya adalah Yesus harus naik ke surga. Bahkan Tuhan berfirman, lebih baik aku pergi dan aku mengutus Roh Kudus kepada kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka tidak akan turun Roh Kudus. Nah, pada saat itu ketika diminta berkumpul di Bukit Zaitun, pada saat itu mereka masih belum menerima Roh Kudus. Jadi ketika mereka belum menerima Roh Kudus, maka pola pikir mereka pun masih pola pikir duniawi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika kita belum menerima Roh Kudus, pikiran kita cenderung pikiran duniawi. Tetapi ketika kita sudah terima Roh Kudus itu turun ke dalam dirimu, menguasai hidupmu, maka engkau akan cenderung berpikir dengan pikiran rohani, pikiran roh. Apa yang dipikirkan roh, apa yang diinginkan roh berbeda dengan apa yang diinginkan daging. Nah, jadi Bapak Ibu, mereka mengharapkan kerajaan bagi bangsa Israel dipulihkan, sedangkan yang dimaksud Tuhan bukanlah kerajaan politik duniawi, tetapi Tuhan sedang membawa misi kerajaan sorga di dunia. Amin. Tuhan Yesus sedang membawa Injil kerajaan, membawa kuasa kerajaan sorga untuk ada di muka bumi ini. Dan tugas kita Bapak Ibu semua adalah memberitakan kerajaan sorga itu sebelum genap terjadi dan kita alami bersama-sama. Nah, mereka meminta Bapak Ibu pertama itu adalah kerajaan sorga, kerajaan dunia yang kontras berbeda dengan yang Tuhan mau. Nah, artinya apa? Sebelum mereka menerima Roh Kudus, pikiran mereka cenderung yang dipulihkan adalah sesuatu yang dari luar diri kita. Sedangkan orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia mengerti bahwa maksud Tuhan yang pertama harus dipulihkan itu adalah dari dalam. Kadang kita terlalu banyak meminta kepada Tuhan. Tuhan pulihkan ini, Tuhan sembuhkan ini, Tuhan berkati ini. Tapi kita lupa berkata, Tuhan memerintah di sini. Halo? Kita terlalu banyak berkata, Tuhan usaha ini berkati. Tuhan penyakit yang sebelah sini sembuhkan. Tetapi kita lupa berkata, Tuhan datanglah dan bertatalah di dalam diri saya. Ini yang terjadi. Mereka meminta yang dipulihkan adalah yang sesuatu yang berada di luar dari diri mereka. Yang berurusan dengan politik duniawi. Yang berurusan dengan enaknya jadi pegawai istana, mereka akan memerintah. Jadi mereka berpikir setelah Tuhan Yesus bangkit, maka mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus sebagai rajanya atas bangsa Yahudi. Sedangkan bukan itu maksud Tuhan. Juga kita sering mungkin tadi yang saya katakan, kita sering meminta dari luar diri kita dipulihkan. Bapak Ibu ingat baik-baik, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk Bapak Ibu diberkati. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tujuan utamanya bukan untuk engkau sembuh secara jasmani. Tujuan matinya Yesus di kayu salib bukan supaya engkau kaya akan duit. Punya banyak rumah segala macam. Tetapi tujuan utama Yesus mati di kayu salib adalah pemulihan dari dalam. Pemulihan hubungan dengan Yesus. Pemulihan hubungan dengan kerajaan sorga. Dan penebusan dosa. Bapak Ibu, hal ini akhir-akhir ini sedang kita alami Bapak Ibu semua. Apa yang sedang kita alami saat ini? Kita lagi alami apa? Corona.
Betul? Pernahkah kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan corona ini mau berakhir Tuhan? Pakai masker sesak. Harus jaga jarak. Nggak bisa jalan-jalan keluar kemana-mana. Ekonomi mampet, saya susah. Keuangan terganggu. Maukah Tuhan pada saat ini menghapuskan corona dari muka bumi ini? Ada yang pernah bertanya demikian? Tentu ada. Tentu ada. Dan ini yang sering terjadi, kita berkata, Tuhan, maukah Tuhan berkati pekerjaan ini Tuhan? Tuhan, maukah Tuhan berikan saya keturunan? Tuhan, maukah Tuhan pada saat ini membuat saya memiliki segala sesuatunya? Tetapi kita lupa berkata, Tuhan, maukah Engkau bertata di dalam hidup saya? Haleluya. Amin. Bapak Ibu, orang yang berkata lebih dulu, Tuhan, maukah Engkau bertata di atas hidup saya? Saya terlalu percaya Bapak Ibu, segala sesuatu Tuhan akan mampukan kita. Amin. Amin. Jadi ini yang dialami ketika mereka belum terima Roh Kudus. Makanya kenapa di gereja kita, di GB Victory, kita sangat mendorong untuk setiap jemaat sungguh-sungguh supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pikirannya akan berbeda. Kedua Bapak Ibu, pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan yang egois. Kembali ke Kisah 1 ayat 6. Kembali ke ayat Kisah 1 ayat 6. Nah, coba perhatikan baik-baik. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel. Bapak Ibu, Yesus mati bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh dunia, darah Yesus cukup. Sangat cukup, terlalu cukup. Amin. Tetapi pada saat ini murid-murid Yesus, pikiran mereka masih dangkal, mereka berkata, memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Ini adalah pertanyaan yang egois. Karena Tuhan Yesus mati bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap orang di seluruh dunia yang mau menerima Yesus. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Sebelum kita terima Roh Kudus, mungkin kita menjadi orang yang egois. Bahkan ketika kita berdoa, doanya isinya kita semua. Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati pasanganku, berkati sekolahku, berkati anak-anakku, berkati usahaku. Pernahkah kita berdoa, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati keluarga mereka. Haleluya. Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi dia akan fokus untuk semua orang, karena semua orang berhak menerima kabar tentang Injil Kerajaan Sorga. Amin. Ketika kita belum sesungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan belum menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mungkin kita masih sering berpikir egois. Berdoa, Tuhan, jikalau dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan, biarkanlah dia kembali kepadamu. Tuhan, si A, biarkanlah dia kembali kepadamu saja Tuhan, dia bikin saya susah. Tuhan, si C, biarkanlah dia berangkat sekarang Tuhan, dia terlalu buat banyak ulah. Tetapi saya percaya orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hidupnya diperbarui, doanya begini. Tuhan, berkati si A, karena hari ini mungkin dia menyakiti perasaan saya mengampuni, Tuhan berkati dia. Haleluya, amin.
Tuhan, saingan bisnis saya yang di sebelah, Tuhan berkati dia, berkati usahanya. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti doanya sebaliknya. Tuhan, biarkanlah yang sebelah itu terbakar saja. Jadi saingan berkurang satu. Bapak Ibu, orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Paulus ketika dia sudah percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi pelayan perjanjian baru, menjadi pelayan roh. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, tapi dia peduli bagaimana Injil Kerajaan Sorga setiap telinga ini mendengar bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Haleluya. Nah, itu hal pertama tadi, dua hal di ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Orang yang belum menerima Roh Kudus, dia cenderung akan berpikir secara duniawi. Tuhan, maukah engkau memberikan ini, itu. Tapi dia lupa, Tuhan, maukah engkau bertata di dalam hidup saya. Kedua, orang yang tidak belum menerima Roh Kudus, cenderung akan egois. Aku, nya mereka itu tidak pernah. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan ketika berdoa, lebih banyaknya, lebih banyak mereka daripada ku. Amin. Amin, Jemaat Victory. Lebih banyak mananya mereka atau lebih banyak kunya. Haleluya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Itu pertama. Mereka minta kerajaan dipulihkan bagi bangsa Israel. Dan mungkin akhir-akhir ini juga kita mengalami hal demikian Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat itu mereka belum terima Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, semua jemaat GB Victory, mayoritas, rata-rata hampir semua sudah mengecap apa itu Roh Kudus. Amin. Apa itu kepenuhan Roh Kudus, apa itu karya Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, ayat ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut waktunya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau berkata begini kepada kita. Waktu dan masa itu adalah urusannya Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu. Jangan sok nerka-nerka. Betul? Karena segala sesuatu waktu itu cuma Tuhan yang tahu. Bahkan waktu yang kita tetapkan sendiri bisa gagal kalau Tuhan tidak menyertai. Nah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan dan berjaga-jaga. Amin. Tugas kita adalah berjaga-jaga setiap waktu. Menanti kedatangan Tuhan. Bukan bertanya, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan kapan kiamat tiba? Kapan akhir zaman akan terjadi? Satupun tidak ada yang tahu. Saya Bapak Saudara, semua tidak ada yang tahu. Sekalipun memang ada tanda-tandanya. Tetapi waktu persisnya satupun tidak ada yang tahu. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berjaga-jaga dan tetap kerjakan keselamatan. Amin. Semua kita di tempat ini punya tugas yang sama. Berjaga-jaga, kerjakan keselamatan, setia melayani Tuhan. Setia beribadah, setia mengasihi Yesus sepanjang waktu. Tidak ada waktu yang bolong. Karena bayangkan Bapak Ibu, ketika waktu engkau bolong untuk hidup di dalam kebenaran, Tuhan Yesus datang di situ. Habis kita. Jadi Tuhan mau setiap waktu kita anak-anaknya, kita umatnya berjaga-jaga. Waktu itu bukan urusan kita, itu adalah urusannya Tuhan. Urusan kita adalah kerjakan keselamatan, beritakan Injil, melayani Tuhan dengan setia, beribadah dengan setia, dan lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat ke-8. Dan Bapak Ibu, kenapa kita tidak perlu mengetahui masa dan waktunya selain memang itu adalah urusannya Tuhan? Kenapa? Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya Bapak Ibu? Amin. Percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terkadang ketika kita menetapkan sesuatu, kita bilang hari segini, tanggal segini, sekian adalah tanggal yang tepat. Tetapi tidak jarang juga sering meleset. Terkadang kita sudah menanti begitu lama. Ketika Sarah menanti anaknya,
menanti, mereka cukup lama menanti. Bahkan pada saat itu Sarah dikatakan sudah mati. Mati apa? Mati haid. Kalau udah mati haid bisa melahirkan lagi enggak? Enggak bisa. Itu umur Sarah waktu itu kalau nggak salah 90-an ya. Saya lupa. Jadi kalau udah mati haid sudah tak bisa. Bahkan ketika tuh Sarah mendengar perkataan dia akan melahirkan seorang laki-laki, ketawa dia. Jadi sebenarnya nama Ishak itu adalah tertawa. Karena dia menertawai perkataan Tuhan. Jangan coba-coba tertawakan perkataan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan janjikan, satu pun tidak pernah ada yang dilewati. Satu pun tidak ada yang pernah dilalaikan. Bahkan ketika Tuhan janjikan Roh Kudus, Tuhan tetap lakukan sesuai dengan apa yang difirmankan. Amin. Kita tidak perlu tahu waktunya kapan. Kamu gak perlu tahu kapan waktunya engkau diberkati. Engkau tidak perlu tahu kapan waktunya engkau mati. Engkau tidak perlu tahu waktu ini, waktu itu. Yang menjadi rahasia Tuhan. Karena apa? Kita sebagai orang percaya punya keyakinan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, ayat ke-8. Tapi Tuhan memberikan satu statement, satu janji kepada murid-muridnya saat itu. Jawaban itu tidak digubris, tapi Tuhan berkata engkau tidak perlu tahu waktu dan masanya kapan akan terjadi menurut kuasa Allah. Tapi Tuhan berkata begini. Tetapi kamu, siapa? Kamu, saya dan Bapak Ibu Saudara semua kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau saya balik begini. Kamu tidak akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tidak turun kepadamu. Jadi kunci untuk menerima kuasa adalah Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, terima Roh Kudus Bapak Ibu, itu berarti kita menerima janji Tuhan. Kuasa. Kuasa Roh Kudus itu, dia tidak bekerja di luar dulu. Tetapi dia bekerja di dalam. Ketika para murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, maka pikiran mereka diubahkan. Kedua, mereka tidak egois lagi. Bahkan mereka rela mati demi pemberitaan Injil. Itu setelah apa? Setelah mereka terima Roh Kudus. Petrus yang penakut, dia berani berkhotbah. Dan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Terjadi keubahan. Bapak Ibu, pertama-tama Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kita kuasanya. Kita akan rasakan sendiri dulu kuasanya. Kalau Roh Kudus sudah turun, kita terima kuasa. Kuasanya itu adalah bekerja dulu di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah dengan benar. Amin. Saya sering Bapak Ibu dengar orang yang mungkin baru jadi Kristen, tapi tidak mendapat pengajaran yang benar. Dia berpikir begini, jadi orang Kristen itu enak, hidupnya pasti diberkati, pasti banyak duit, bisa dapat mobil, pokoknya hidupnya serba enak. Tetapi akhirnya ketika dia masuk, ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Hidupnya masih begitu-begitu saja. Bahkan di gereja bisa ditemukan orang yang masih menipu, berkata kasar, yang suka memfitnah juga masih dia dapatkan di dalam gereja. Akhirnya tidak sedikit orang kecewa dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Tetapi saya percaya ketika bagi seseorang dia mau mulai mengenal Yesus, kemudian Roh Kudus turun atas dia, memenuhi hidupnya, mengubah paradigmanya, akhirnya dia mengerti ternyata ikut Yesus itu bukan untuk dapat banyak duit. Tetapi yang paling penting adalah ikut Yesus karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Amin. Jadi akhirnya
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, paradigmanya akan berubah dan dia akan mengerti. Dia mengenal Allah dengan benar. Ketika Allah bahkan harus mendisiplinkan dirinya, dia tahu bahwa Allah mengasihi dia. Amin. Ketika dia harus kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan segala sesuatu, dia tetap cinta Yesus karena dia tahu segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan bagi kemuliaan namanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dia akan menolong kita, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk membereskan dosa. Semakin hari semakin benci dosa. Orang Kristen Bapak Ibu yang sungguh-sungguh harusnya semakin hari semakin benci dosa. Bukan semakin hari semakin menikmati dosa. Karena memang dosa itu kalau dicoba kayak permen manis sekali. Tapi lama-lama jadi diabetes. Dosa ketika kita coba sedikit enak. Lama-lama jadi kebiasaan, kebablasan. Jadi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus berkuasa, kuasanya atas hidup kita, maka dia akan menolong kita untuk membereskan dosa, bahkan untuk membenci dosa. Amin. Kemudian dia menuntun hidup kita untuk hidup bagi Yesus saja. Jadi semua apapun tindakan yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja, kita tahu, kita bekerja itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita datang beribadah, kita sudah tahu maksud dan tujuan kita hanya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, dia akan mengaktifkan potensi diri kita atau talenta kita atau karunia roh untuk melayani Tuhan. Bu Ahyung dulu sering nyanyi gak Bu? Sering karaoke ya di rumah ya? Jarang ya. Tapi di gereja sering nyanyi. Jadi singer. Dengan segala keterbatasan, Roh Kudus tolong untuk memperlengkapi. Amin. Begitu juga kita semua di tempat ini. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, Roh Kudus itu membantu kita untuk menerima karunia-karunia roh. Bahkan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu dulu ada yang berdoa saja, disuruh berdoa, bisa susah membedakan antara berdoa dan menangis. Tetapi puji Tuhan karena diperlengkapi Roh Kudus, lama-lama bisa berdoa dengan lancar, bisa mendoakan orang yang sakit. Semuanya apa? Karena kita terima kuasa dan kuasa Roh Kudus itu memperlengkapi setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kuasa Roh Kudus itu dia akan bekerja di dalam diri kita sebelum kita keluar. Nah, itu tadi, beres di dalam baru kita keluar. Makanya dulu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke atas lagi, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima baptisan Roh Kudus. Karena apa? Sangat penting. Kalau para murid pada saat itu, mereka melangkah melayani tanpa menerima baptisan Roh Kudus, mereka akan mempunyai paradigma yang salah. Dan mereka akan pergi dengan tangan kosong. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur di dalam kita menjalani hidup Bapak Ibu. Saya ingat satu kesaksian jemaat, dia berkata di tempat ini, dulu setiap mau akhir masa kontrakan pusing pinjam sana sini. Tapi puji Tuhan, bonus dari Tuhan, setelah ikut Tuhan bukannya kurang. Tetapi Tuhan selalu cukupkan setiap waktunya. Amin. Juga dulu saya pernah cerita dan kami sampai saat ini masih mengalami. Kami hidup mengandalkan pekerjaan istri saya karena saya fokus pelayanan. Dulu secara logika matematika manusia saya sangat jauh dari kata cukup. Tapi ternyata Tuhan luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Amin. Itu juga saya alami. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita menjadi penghibur di dalam menjalani hidup kita setiap hari. Karena apa? Di Matius 10 ayat 16 dikatakan, kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu, pertanyaan deh. Saya cukup banyak nonton di YouTube, itu National Geography, itu dunia hewan, saya beberapa kali nonton. Itu biasanya pemangsa harimau, ketika dia lihat domba, ayam segala macam,
itu tidak akan dibebaskan. Pasti diterkam, dimangsa. Nah, di sini Tuhan berkata di Matius 10 ayat 16, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi sudah pasti secara pikiran manusia kalau diutus ke tengah-tengah serigala pasti jadi mangsa. Tetapi Bapak Ibu, makanya kita perlu Roh Kudus. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala bukan menyamar jadi serigala. Tetapi serigala tidak mampu memangsa kita karena kita punya kuasa Roh Kudus. Amin. Daniel tidak bisa diterkam oleh singa di goa singa. Bahkan itu mulut mereka terkatup karena apa? Dia punya kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Daniel tidak disuruh menyamar jadi singa. Bapak ibu saudara juga tidak disuruh menyamar jadi serigala. Tetapi bapak ibu semua tetap diutus sebagai domba yang punya kuasa di mana serigala tidak mampu memangsa saudara. Amin. Bapak ibu semua diutus ke tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bobrok ini. Tetapi kalau engkau punya kuasa, engkau tidak akan dimangsa oleh dunia ini. Tapi engkau yang akan membawa terang bagi dunia ini karena engkau punya kuasa Allah. Engkau punya terang Roh Kudus, engkau punya terang Yesus yang engkau bawa di mana-mana. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita melayani, kalau kita hidup di dalam dunia ini tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita pasti jadi mangsanya serigala. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa engkau bisa bertahan di dalam hidupmu, keluargamu bisa bertahan karena punya kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu yang melindungi kita setiap saat. Tanpa Roh Kudus, setiap waktu hidup kita dipertaruhkan. Tapi dengan adanya Roh Kudus, Tuhan membuat kita mampu melewati segala sesuatu. Nah, terakhir Bapak Ibu, ayat ke-8b. Setelah kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, maka Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah Bapak Ibu, menjadi saksi. Berarti untuk menjadi saksi, maka terlebih dahulu kita harus mengalami. Kalau kita bersaksi tanpa mengalami berarti kita bohong. Orang bisa bersaksi karena dia mengalami. Bapak Ibu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bu Asien bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia karena dia mengalami. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini punya kesaksian masing-masing untuk menjadi senjata, untuk menjadi alat bagi kita menginjili orang, alat bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, pengalaman kita dengan Tuhan menentukan kesaksian kita. Amin. Apa yang kita alami menentukan apa yang kita saksikan. Saya berikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Suatu saat anak dan ayahnya berada di sebuah mobil. Kemudian anaknya berkata, besar atau kecil sih kuasa Tuhan itu? Kemudian ketika mereka di dalam mobil, pesawat lewat. Papanya tanya, itu pesawat kecil atau besar? Anaknya jawab, kecil. Oke, dapat satu jawaban. Kemudian kedua, bapaknya bawa dia di bandara. Kemudian papanya tunjuk pesawat. Nah, itu pesawat besar atau kecil? Anaknya jawab, Pak, besar sekali. Nah, yang menentukan besar atau kecil apa? Seberapa dekat kita dengan pesawat itu. Juga Bapak Ibu semua. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan besar atau kecil. Tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan. Amin. Kita bisa merasakan pengalaman yang luar biasa, supranatural, fantastis, luar biasa. Tergantung dari ukuran seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan mengatakan kuasa Tuhan itu kecil. Bahkan gak pernah ngalamin.
Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan merasakan kuasa Tuhan itu meledak setiap waktu dalam hidupnya. Bekerja dengan luar biasa di dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjadi kesaksian. Ada dua jenis kesaksian. Pertama, kesaksian yang kita ceritakan, kita bersaksi. Kedua, kesaksian dari cara hidup kita. Pertama, kita bersaksi lewat mulut kita. Kedua, kita bersaksi dari cara hidup kita. Kita nggak perlu ngomong, tapi kita bisa menjadi berkat dari cara hidup kita ketika orang melihat kita seperti apa. Intinya setiap Bapak Ibu harus menjadi saksi betapa baiknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua harus menjadi saksi bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja yang menjamin keselamatan akan kepastian terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mau akhiri begini. Pada saat itu bangsa Israel ketakutan mereka, para murid ketakutan karena memang Tuhan Yesus baru beberapa hari bangkit, kemudian beberapa kali menampakkan diri dan mereka masih dikejar-kejar. Terutama oknumnya pada saat itu siapa? Paulus. Dia mengejar-ngejar setiap orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi kita tidak bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan hapuskan penderitaan ini. Hapuskan tantangan ini. Hapuskan masalah ini. Tapi Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk bisa menjadi pemenang atas setiap masalah yang kita lewati. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang atas setiap tantangan yang kita hadapi. Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita kuat. Bersama Yesus kita beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Ya, saya undang pemain musik singer maju ke depan. Jikalau Bapak Ibu saat ini mengalami banyak tantangan goncangan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, jangan minta Tuhan untuk angkat, karena memang gak akan terjadi. Untuk lepaskan segala sesuatunya, tetapi minta Tuhan, Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, karena dengan Roh Kudus-Mu aku punya kuasa. Ketika kita sudah terima kuasa Roh Kudus, engkau punya hak akses untuk punya kuasa, untuk bisa berkata di dalam nama Yesus engkau punya kuasa. Ketika kita sudah terima Roh Kudus, engkau punya kuasa untuk berkata di dalam nama Yesus, segala setan iblis tunduk di bawah kakiku. Engkau punya kuasa untuk berkata keluargaku aman di dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa, engkau punya hak akses atasnya ketika engkau terima Yesus dan engkau terima Roh Kudus. Karena dengan engkau terima Roh Kudus, kuasa itu turun atas hidupmu. Dan hanya dengan berkata di dalam nama Yesus, sesuatu pasti terjadi. Amin.